Abad gitu kan? Abad itu pertama cikal bakalnya abadnya Gigi. Abad itu kan inisial. Jadi gimana awalnya Om Budi? Abad itu Arman, Bujana. Oke. Yang paling berkesan mana nih? Yang paling berkesan atau momen? Salah satu yang banget. paling berkesan yang menurut saya tidak bakal terulang lagi. Nah, ketika saya masuk Kantata Takwa. 100.000 lebih lah penontonnya, 120.000 lebih. Tahunnya nih. Tahunnya? Tahun 90 saya ingat. Pertama kali kita masih pada Bujang dulu, kita pertama kali kita punya tur panjang 33 kota. 33 kota Ya, pada Bujang. 33 kota. Habis itu tur 16 kota bareng Slang. Habis itu alhamdulillah kita dapat tur lagi yang cukup panjang. Oke. Itu kalau nggak salah 78 titik. 78 titik? Ya, jadi Berapa ingat saya bulan itu berarti? Seru banget balik lagi di Ruang Tamu IUC karena bakal ngobrol seru dengan bintang tamu yang sangat luar biasa, dan kali ini beliau adalah seorang musisi yang tidak asing lagi. Pokoknya begitu ngeliat pasti kalian langsung noted. Oh ini kita. Siapa kira-kira? Tapi jangan lupa subscribe, like, share, komen juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya sudah kalau gitu langsung aja kita panggil beliau ya. Langsung boleh masuk Om Budi Haryono. Hai, halo, alhamdulillah. baik. Apa kabar Om? Baik. Nah kan langsung gak asing lagi. Oh ini drummernya band apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah ini kayaknya udah berapa ratus purnama ya nggak ketemu ya Om ya? Iya lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Tapi Om Budi masih sumringah tuh ya. Kalau orang-orang pasti banyak taunya apa? Kalau kita ngelihat langsung jatuh pada pilihan drummernya Gigi. Padahal kalian nggak pada tahu loh, beliau ini pernah jadi drummernya apa sih? Krakatau ya Om ya? Iya. Ada Krakatau, ada Abad gitu kata. Abad itu pertama cikal bakalnya Abadnya Gigi. Abad itu kan inisial. Jadi gimana awalnya Om Budi? Abad itu Arman, Bujana, Oke. Antohut, B-nya 2 sama saya, Bujana sama Budi. Belakangnya Dwiki. Oh Dwiki Harum. Jadi cikal bakalnya kalau semuanya band itu jalan ya mungkin nggak ada Gigi, bisa jadi ya. Oh oke. Dan berarti kalau Abad belakangnya ada Arman dan yang lain-lain gitu ya. Iya. Tapi kalau Krakatau sebelumnya itu genrenya sama atau beda Om? Kalau Krakatau dulu tuh sebelum masuk industri ya, maksudnya mereka rekaman itu kita lebih banyak lagu instrumen ya, lagu instrumen. Padahal pada saat itu kan memang kita basisnya di Bandung, di rumahnya Pra di Jalan Cipaganti. Jadi awalnya kita ikut kayak kompetisi band gitu. Dulu ada namanya Light Music Contest. Oke, jadi semacam festival gitu ya Om ya? Ya, kebetulan kita dapat juara. Kontingen pertama dikirim ke Jepang. Jadi kompetisi di sana. Oke. Dengan band-band sana. Jadi mewakili Indonesia itu? Iya, betul. Tahun berapa itu Om kalau boleh tahu? Wah, tahun jebot tuh tahun. Udah lama pasti. Tahun 85. Oh, 85. baik. Masih diproses Saya juga masih kuliah dulu, masih kuliah. Masih ranum-ranumnya Om Budi waktu itu ya. Dan kenapa Om Budi milihnya drum gitu? Nggak ada ke alat musik lain gitu? Awal dulu main gitar ya. Oh, awalnya justru gitar? Awalnya main gitar, terus ya lama-lama mungkin nggak tahu beralih karena tertarik main drum. Akhirnya ya saya main drum akhirnya. Ada kesulitan apa teknik tertentu nggak sih main drum tuh harus gimana? Setiap instrumen mungkin punya kesulitan sendiri ya. Saya pikir kalau drum itu kan nggak ada yang nggak gerak. Maksudnya tangan kiri gerak, tangan kanan gerak, kaki kiri gerak, kaki kanan gerak. Ya semua harus diatur koordinasi gitu. Bener. Tempo juga. Iya betul. Katanya kuncinya dalam sebuah band tuh ada di drum. Kata orang begitu. Maksudnya rhythm section tuh sebenarnya bass dan drum. Kalau saya punya filosofi membangun satu gedung bertingkat kan yang paling harus diperhatikan adalah fondasi. Betul. Nah kalau fondasi di band tuh orang banyak bilang
bass and drum. Oh gitu. Kalau pondasi rumah tangga jangan tanyakan ya. Saya belum, beliau sih sudah kayaknya. Ya. Nah berarti kalau dihitung-hitung Om Budi sendiri udah berapa band yang pernah Om Budi masuk ke situ? Ada yang band tetap, ada yang session. Mungkin orang juga nggak banyak tahu cikal bakal Jamrud itu dulu namanya Jamrock. Oh, Jamrud tuh, Jamrock. Iya, saya termasuk founder juga. Jadi dulu tuh formasi pertama yang sampai sekarang masih ada, itu Ajis teman SMP, Ricky yang main bass teman kuliah, dulu ada vokalis almarhum Robi namanya, pemain keyboardnya namanya Ari, teman SMP, nah drummernya saya. Begitu ganti formasi, terus dilirik oleh produser Lox Labor, berganti nama menjadi Jamrud. Begitu jadi ceritanya. awalnya itu Jamrock. Jamrock. Itu ikut festival juga. Oh, ikut festival juga. Ya, festival Jarum Super Rock Festival di Surabaya. Tahun 84. Oh, benar-benar. Saya pun belum hadir. Masih diproses ya. Jadi perjalanan bermusiknya Om Budi udah kurang lebih berapa lama? Ya, dari dulu sampai sekarang nih Om? 30 tahun lah adalah. 30 tahun? Pokoknya dari SMA saya udah ngeband. 30 tahun dari SMA. Dari SMA. Oke, itu di drum terus atau sempat berubah-berubah juga? Drum terus. Drum terus. Nah, sebelumnya memang dulu main gitar, ya di sekolah lah, vokal grup sekolah main gitar. Tapi akhirnya kesininya bikin band, tertarik sama drum, akhirnya main drum. Oh, katanya sempat ini ngisi apa backing track, backing vokal track apa sih itu? Backing vokal track yang di Gigi itu. Jadi itu gimana berarti suaranya Om Budi? Dalam beberapa album Gigi, pada saat saya waktu masih di Gigi, ya sudah menjadi kebiasaan kalau vokal-vokal yang backing tuh supaya warna vokalnya nggak selalu Arman, saya selalu nge-backingin. Banyak beberapa lagu yang emang ada backing vokal ya saya yang backing vokal. Oh pasti Om Budi. Iya. Dengan gitu. kursus latihan atau udah aja langsung gitu? Pede aja gitu. Baik ya, beliau nekat. talenta. Ya gitarnya ya coba ngisi suaranya. Tapi pernah yang full vokal gitu? Ada, kesini setelah saya sudah tidak di Gigi, ada album Religi, kita sebagai Gigi Reunion dan ex Gigi, saya, Opet, Baron, Ronald, bikin lagu satu single untuk Religi. Judulnya Syukuri. Kebetulan nggak ada vokalis, ya akhirnya saya yang nyanyi. Oh full lagu full yang lagu. itu. Full lagu. Judul lagunya namanya Syukuri. Syukuri. Iya. Nanti kita cek karena penasaran Om Budi nyanyi lagu Religi dan itu cuman satu lagu ya, Cuma 30 lagu. tahun itu ya. Iya. Kalau boleh tahu waktu dulu akhirnya pindah ke Gigi itu berarti gantiin Onal ya Om ya? Ya. Prosesnya gimana Om? Gantiin Ronald. Itu kalau nggak salah bulan November ya. Bulan November. Gigi terakhir dengan Ronald main di launching salah satu kafe ternama di Jakarta. Nah, itu tanggal 10 atau 11. Tanggal 13-nya, tanggal 12 atau 13 saya nggak tahu, lupa persis ya. Tanggal 13 atau 12-nya saya harus perform pertama kali dengan Gigi dan menggantikan sosok Ronald di tribute Kus Plus. Ada ini nggak? Berarti kan itu pasti punya karakter masing-masing gitu ya. Pas Om Budi ada di situ seperti apa? Secara pendekatan pertemanan sih nggak banyak kesulitannya karena sama Bujana juga teman lama, sama Arman juga teman ngeband zaman dulu. Mungkin secara pendekatan musikal ya perlu kompromi ya. Tapi buat saya sih nggak terlalu lama lah, karena pada saat itu terfokus dengan cover lagu Kus Plus kan. Nah setelah kita manggung untuk tribute Kus Plus, akhirnya kita mencoba untuk bikin lagu untuk formasi yang saya dengan Opet. Itu album pertama Gigi versi saya dan Opet itu 2x2. 2x2 itu ada juga bintang tamu. Bintang tamunya brass section Arturo Velasco, Eric Melental, Harry Kim. Pemain bassnya
ada beberapa lagu Billy Sheehan dari Mr. Big. Oh, luar biasa. Berarti total kalau Om Budi di Gigi berapa lama Om? 97 sampai 2004. 97 sampai 2004, Iya, 7 tahun kurang lebih ya. 7,5 tahun lebih lah. Karena kalau kita ngelihat Kang Baron tuh 2 tahun ya di Gigi 2 tahun aja ya, 2 tahun. Om Budi ternyata 7 tahun. 7 tahun. Kalau dari awal sampai sekarang nih Om Budi passionnya lebih ke genre apa musik? Apa sebenarnya all genre it's okay? Sebenarnya saya dulu cita-cita main musik, cita-cita ngedrum, pingin segala bisa, Jadi pingin jadi all round drummers lah. Makanya saya juga banyak belajar dari teman-teman yang punya genre musik lain lah ya. Banyak denger juga ya, belajar jazz juga, belajar apa. Kalau dulu awal main musik alirannya rock. Oh, rock Ya, memang pertama. cover lagu Led Zeppelin, Deep Purple, Rush, Grand Funk dan segala macam. Oh, emang pertama cita-cita dari kecil musisi, main musik? Iya, main musik. Oh, dari darah mama, papa atau emang sendiri aja gitu? Almarhum bapak saya dulu pemain keroncong, jadi mungkin nurun ya. Nurun bener. Drummer loh. Dari kecil memang gitar dulu, tapi lamanya emang di drum ya? Iya. Ada ini nggak sih nama-nama tertentu di drum gitu nggak sih Om yang Maksudnya memang nama gimana? apa ya biasanya penyebutannya di drum itu kata-kata, bukan kata-kata sih, apa ya? Ayo coba. Bukan kata-kata sih, teknik. Oh, teknik. Teknik di drum itu meliputi apa aja? Mungkin Banyak biasanya kan ya. di beberapa waktu tertentu ada perkembangan baru, apalagi ini di era digital ada tambahan-tambahan lagi nggak? Sampai saat ini pun saya cukup lumayan rajin melihat perkembangan drummer-drummer yang sekarang, dan saya ada beberapa nama yang memang saya suka. Jadi beberapa nama yang saya suka tipe bermainnya drummer-drummer muda ya, kayak Dimas Pradipta saya suka. Terus Rai Prasetya, Demas Narawangsa, termasuk generasi milenial sekarang yang saya suka. Banyak lagi, ada Echa Sumantri, ada Yo Iqbal, ada Yandi Andaputa. Menurut saya itu drummer-drummer bagus. Keren banget. Tadi ada beberapa yang saya tahu juga bagus juga emang main drumnya itu. Tapi kalau digital sekarang makin marak, ada tambahan-tambahan lagi yang dikolaborasikan sama drum nggak sih? Explore tuh menurut saya sebagai drummer yang lebih banyak berpikir mengenai ritme, mengenai tempo, mengenai bubunyian. Jadi sebenarnya alat yang dipukul itu sebenarnya bukan drum aja kalau menurut saya. Bisa aja perkusif yang lain, perkusi tradisional atau segala macam. Jadi buat saya itu menambah wawasan. Jadi kalau buat saya perlu juga belajar musik tradisi yang ada di Indonesia, karena buat saya cukup lumayan penting, karena beberapa pengalaman saya ke luar negeri untuk pertukaran budaya, mereka lebih terkesan dengan musik tradisi dan mereka lebih interest. Benar. Gitu. Ya apalagi Indonesia ini kan beraneka kaya ragam. budayanya ya. Dari Sumatera sampai Irian Jaya sampai Merauke itu alat tepuk banyak banget. Oh iya. Mungkin daerah Sumatera ada kompang, ada rebana dan segala macam, sampai Irian ada tifa dan segala macam. Alat tepuk tuh banyak. Dan ritmenya beragam. Gitu. Iya. Mungkin yang anak-anak milenial zaman sekarang itu perlu banget, jangan terus dilupakan. Kadang nggak suka gitu ya, udah canggih, budaya adatnya dilupakan. Padahal justru itu yang menambah kekayaan musik di Indonesia. Betul. Beraneka ragam. Pencapaian dari Om Budi sendiri selama 30 tahun yang paling berkesan apa Om? Yang paling berkesan mana nih? Yang paling berkesan atau momen? Salah satu yang paling berkesan yang menurut saya tidak bakal terulang lagi, ketika saya masuk Kantata Takwa. Di situ ada Iwan Fals, ada nama-nama besar Sawung Jabo, ada almarhum Rendra, ada almarhum Yoki. Dan pada saat manggung di GBK, itu kayaknya penonton terbanyak yang kayaknya nggak mungkin lagi saya ulang. Itu penonton sepak bola nonton band. Mungkin ada 100.000 orang mungkin. Penonton sepak bola nonton band? Iya. Oh emang itu ada pertandingan juga? Nggak ada. Oh tapi memang full. Jadi, kayak nonton panggung pertandingan. itu dibuat di GPK, di stadion sepak bola, dan penonton full, penuh.
Oh, 2000 apa 1900? 100.000 lebih lah penontonnya, 120.000 lebih. Tahunnya nih. Tahunnya Tahun 90 saya ingat. 1990. Ya. Oh. Itu Kantata Takwa show pertama kali setelah rilis album, karena penonton hanya bisa masuk dengan cuman membeli album kaset. Pada saat itu masih kaset. 10.000 kalau nggak salah. 10.000. Iya. Makanya dari Surabaya, dari luar Jawa dan segala macam pada nonton, tumplek di GBK semua. Oh, dengan membeli 10.000 itu Iya. udah masuk kayak tiketnya gitu. Kebayang kan penontonnya kayak apa? Iya, merinding itu pasti. GBK, ya. Itu pencapaian yang paling berkesan nomor Banyak 1. juga kesan yang lain ya. Dengan Gigi, pertama kali kita masih pada bujang dulu, kita pertama kali kita punya tur panjang 33 kota. 33 kota Ya, pada Pujang. 33 kota. Habis itu tur 16 kota bareng Slang. Habis itu alhamdulillah kita dapat tur lagi yang cukup panjang. Oke. Itu kalau nggak salah 78 titik. 78 titik. Iya, jadi Berapa bulan itu berarti? saya ingat 3 saya bulan. awal Februari kita berangkat, pulang itu September akhir. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya, 8 bulan. Iya. 78 titik. Gila, 78 Tapi bisa titik. tektok. Kalau Oh. kotanya kebetulan salah satu sponsor itu membuat satu panggung yang daerah tingkat 2. Jadi umpamanya Sukabumi di Parung Kudanya. Jadi kalau yang bisa tektok bisa pulang dulu aja ke Jakarta. Oh gitu. Besok pulang lagi gitu. 78 titik. Tadi totalnya 8 bulan. Tapi kalau misalnya deket ya bisa langsung Ya pulang bisa pulang. Tapi itu Tapi kebanyakan nggak pulang. panjang ya, 78 Lumayan. titik. Lumayan. Gila. Terus ada momen yang ini nggak, momen memalukan. Wah, momen memalukan banyak. Jujur, ya. memalukan. Momen memalukan jujur ya. Nggak boleh bohong. Jadi satu waktu kita diundang ke Amerika. Oke. Kita main di salah satu gedung yang bagus di San Bernardino. Jadi kalau Jakarta mah Bekasinya lah gitu lah. Baik, kalau di Bekasi Iya, ya. kalau Oke. Jakarta Bekasi. Jadi ini LA, ini San Bernardino. Kita main di gedung yang bagus. Iya. Dan sehabis main kita diundang ke rumah teman dan kita menginap di rumah teman itu. Nah, di antara semua yang ke toilet, yang mandi, itu nggak ada yang ngomong semua. Ini peristiwa memalukan semua. Jadi kita nggak tahu itu batap kucuran airnya di mana. Oh, Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Mau Arman, mau Bujana, mau Thomas, mau siapa nggak ada yang tahu. Tapi lu tadi udah mandi, iya. Tapi nggak ada yang bilang. Akhirnya pengakuan dosa semua. Lu tadi ngucurin airnya di mana? Nggak ada yang tahu. Jadi diciduk. Oh, diciduk akhirnya. Padahal ternyata kucuran airnya itu ada di kerannya, dipencet di bawahnya gitu. Oh, Itu agak iya, peristiwa iya. lucu juga sih. Pengakuannya setelah kita pulang di Indonesia. Selama bermusik sampai sekarang pun masih tetap ya Om ya, atau sempet ini off dulu atau gimana? Tetap sih, Masih maksudnya ya? sepanjang perjalanan saya sudah nggak di Gigi pun ada beberapa show yang memang Gigi Reunion. Kalau Gigi Reunion ini semuanya main. Drum 3, bass 2, gitar 2, vokalis 1. Jadi alhamdulillahnya persaudaraan, teman dan sahabat itu sampai sekarang masih terjalin. Masih terjalin. Kita hampir tiap hari ngobrol apa, ya bercanda-bercanda, ngaco-ngaco segala macam. WA grup kita nggak pernah sepi, itu aja. Oh, jadi walaupun sudah udah nggak di bandnya, tapi Ya. silaturahmi masih jalan. Ya alhamdulillahnya begitu. Ini di pandemik ini lagi ngerjain apa atau sedang pada project apa? Kalau saya pribadi ada beberapa kerjaan sebenarnya nggak main sih. Saya jadi supervisor ada satu kelompok nasyid. Satu kelompok nasyid, saya jadi supervisornya, drummernya. Jadi kemarin mereka baru rekaman karena mungkin drummernya belum berpengalaman untuk di studio. Jadi saya diminta untuk sebagai apa ya? Ya yang bantuin lah, yang bantuin kasih semangat dan segala macem gitu. Ada beberapa proyekan juga yang sedang berjalan, terus saya kebetulan ngajar juga di salah satu yayasan musik. Kebetulan lagi pandemi begini ya, alhamdulillah masih bisa belajar di rumah pakai Zoom. Pakai Zoom tetap jalan, ngedrum masih juga. Wah, ini mah kayaknya kalau musisi tuh kayaknya nggak ada capeknya ya Om ya. Nggak tahu juga sih, ada juga mereka tuh capeknya. kelihatan kayak fresh terus gitu, bersemangat terus. Sebenarnya capeknya ada juga. Kadang-kala orang berpendapat bahwa begini enak ya, main musik, main band, terhibur terus gitu. Tapi kadang-kadang orang lain libur, kita kerja loh.
Nggak Sabtu malam kelihatan. Minggu weekend mungkin orang yang kerja kantor mungkin bisa dengan keluarga berleha-leha. Justru kita sebenarnya itu waktu dan hari dan jam kerja biasanya. Kadang-kadang malam Minggu main di kota anu, Minggu malamnya lagi mungkin ada undangan di main kota lain, kita harus berangkat. Gitu. Baik. Tapi sosial media masih jalan juga Om atau nggak bikin? Sosial media gimana? Sosial media Instagram, YouTube. Alhamdulillah Twitter, saya segala macam. punya Instagram 2. Jadi satunya Haryono_Budi, yang satunya buat tanya jawab Budi Haryono Official. Nah, itu bisa di. Ya, kalau mau tanya-tanya di Budi Haryono Official. Nah, itu tanya-tanya tentang drum ya, Ya. guys. Jangan konsultasi yang lain tuh. Tapi di apa ya, di teknologi yang sekarang gimana? Drum ada ininya lagi, maksudnya yang lain-lain. Banyak lagi, ya, kan sih? maksudnya teknologi drum nih ya. Teknologi drum drum. tuh ya menyesuaikan menurut saya sih. Jadi dari keperluan konsumen, ada drum elektrik, ada drum apa segala macam. Jadi sekarang dibuat sedemikian rupa supaya mungkin kalau orang yang anak-anak, yang teenagers masih muda pingin punya drum tapi supaya nggak ribut di rumah, ya ada drum elektrik. Oke. Cuman pakai headphone aja. Oh iya. Tapi kalau mungkin di rumah punya ruangan, biar bagaimanapun kan harus punya ruangan yang kedap suara. Tapi menurut saya, walaupun teknologi maju sejauh mana, menurut saya drum akustik mungkin tidak pernah akan ditinggalkan. Oh, drum. Karena itu basic menurut saya. Oh, itu yang maksudnya biasanya buat manggung itu kan, Om? Iya, itu drum akustik namanya. Oh, iya. Yang paling mudah untuk mempelajari drum harus peka apa dulu nih, Om? Pertama sih sebenarnya kemauannya ya. Oke. Pertama kemauannya. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena menurut saya drummer itu asah otak. Tangan kiri main, tangan kanan main, kaki kiri main, kaki kanan main. Jadi koordinasi. Ada yang harusnya sini notnya 1/4, ada yang sini harusnya not 1/8, bass drumnya notnya harusnya berapa. Nggak ada yang nggak gerak-gerak semua. Jadi perlu juga kondisi yang sehat. Oke. Perlu juga vitalitas yang sehat. Olahraga, main sepeda juga. Tuh. Jadi harus ini Fisik harus powerful kuat semua ya. ya, fisik Ya, karena harus ini fit. bergerak semua. Ya. Tuh, Nggak ini ada yang nggak pikiran gerak. bergerak juga. Mikir juga. Jangan dikira gampang lo main musik. Itu. Main musik itu matematis banget. Oh. Ngelebihin 1 not kelihatan salah. Ngurangin 1 not kelihatan salah. Langsung kelihatan salahnya. Oh, di musik, di lagu itu akan kelihatan. Iya, pokoknya suruh fill in 1 bar. Tak 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 dung 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 des ya. Itu kan 1 bar. Tak 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 dung 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 des. Kembali ke 1. Kalau lebih tak 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 dung 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 des, udah ketahuan salah. Oh. Kalau kurang tak 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 dung 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 des, dia kurang, ketahuan langsung salah. Oh iya. Makanya banyak pengalaman, saya sendiri mengalami pengalaman nih. Kalau lagi ngeband gitu, kalau lagi ngeband, berasa teman main kita temponya kelambatan atau kecepatan, pasti dengan otomatis yang ditengok pemain drum. Oh, karena semuanya pasti Iya, gitu ya. Oh iya pernah kelambatan lihat lu sih. temponya, kecepatan lu temponya. Oh iya. Kalau orang bilang drum itu jantungnya band lah. Oh iya benar-benar. Makanya berarti pemilihan drummer penting banget ya, Om ya. Maksudnya utama banget gitu kan. Semua instrumen sih. Oke. Semua instrumen, gitar juga ada teknik, ada kesulitan-kesulitan tertentu, main bass juga ada kesulitan tertentu, keyboard juga ada kesulitan tertentu. Semuanya sih persentasenya kalau saya bilang sama. Sama ya. Punya teknik juga, punya kesulitan juga. Oke. Nah, itu tadi lengkap banget deh. Ya Allah, baru tahu loh sekarang ada beberapa teknologi drum. Terus cerita perjalanannya Om Budi juga. Oh iya, teknologi gitu ya. drum ada namanya ini juga trigger. Trigger Nah, apa trigger itu? tuh begini, ibarat begini. Ini umpamanya snare nih ya. Oke. Umpamanya snare. Snare tuh yang di sini center. Jadi kalau setup yang standar, snare, tom 1, tom 2, floor tom. Ya. Bass drum itu 5 piece. Jadi kalau pingin suara yang das gitu, itu namanya ada efek. Jadi berfungsi sebagai pad gitu, ditempelin namanya trigger. Ini pakai kabel, di situ pakai modul lagi. Jadi umpamanya contohnya gitu, ini snare aslinya suaranya tak, mau pakai sound yang dos gitu. Jadi bunyi snare jadi das.
bisa begitu. Iya, Itu namanya iya. teknologi trigger. Jadi ada efeknya gitu Ya, ya. gitu. Ternyata di drum juga ada. Dan itu mungkin kalau orang-orang sekarang juga mungkin udah pada ya banyak yang tahu. Kayaknya anak-anak sekarang, milenial sekarang lebih paham itu. Lebih paham itu. Lebih paham. Nah, ini kita juga pengen ngedengerin pesan dari Om Budi Haryono buat teman-teman yang mau belajar drum atau sudah berada di jalurnya, tapi biar konsisten, biar tetap bisa membuat karya yang baik pada drum ini gimana? Pertama, bakat tidak cukup menurut saya. Jadi kalau bakat harus kemauan yang kuat, belajar juga kemampuan tekad yang kuat. Sama satu lagi, jangan narkoba. Oh, tuh ya, narkoba harus sehat. Iya. Ya, tahu narkoba. Boleh narkoba tapi narik kolor bapak. Kalau narkoba yang lain Itu mah jangan. ibunya. Ya, tidak boleh Gitu. gitu. Karena udah Udah nggak terjerumus. zamannya sekarang. Nah, iya bener ya. Pemain band semua sehat-sehat. Kamu lihat aja di panggung-panggung minumnya air mineral. Air mineral. Iya, harus Udah sehat. nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Udah nggak zamannya guys gitu kan. Tuh penting ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang nanti pengen tanya jawab lengkap bisa cek di Instagramnya Om Budi. Iya. Kalian bisa tanya apapun. Pasti dijawab ya Om ya. Insya Allah, ya. Insya Allah kalau pas Saya luang jawab waktu. sendiri kalau lagi waktunya senggang. Oh tuh. Biasa jawab malam sendiri. saya mau tidur, saya ngecek IG saya yang di Budi Haryono Official ya. Oh baik, siap kalau gitu. Iya. Terima kasih sekali Om Budi Sama-sama. waktunya. Tadi Sama-sama. banyak informasi yang sudah diceritain. Semoga nanti bermanfaat juga untuk teman-teman yang ngelihat video ini. Jangan lupa follow Instagramnya Om Budi. Terima kasih. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa subscribe di YouTube channel gue ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.